Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Madia. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 23091008. Di sini saya akan membacakan hasil dari kerja keras kami, hasil dari kerja kelompok kami mengenai Critical Book Report pada judul Matriks dan Operasinya pada mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen pengampu Irmayanti SSI MPD. Pada bab 1 diisi oleh pendahuluan yang isinya matriks dan operasinya di dalam dunia matematika merupakan salah satu konsep dasar yang dimiliki banyak kegunaan praktis. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan dalam baris dan kolom yang disusun dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Setiap elemen baris dapat mewakili berbagai jenis data, mulai dari bilangan sederhana hingga representasi vektor dan transformasi dalam ruang multidimensi. Operasi matriks mencakup berbagai operasi yang dapat dilakukan untuk mengubah atau menganalisis data yang disimpan dalam matriks. Operasi dasar yang umum digunakan antara lain penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian matriks, serta operasi determinan dan inverse matriks. Masing-masing operasi ini memiliki aturan dan metodenya sendiri yang harus diikuti untuk memastikan hasil yang akurat. Penting pemahaman matriks dan cara kerjanya terletak pada penerapan yang luas di berbagai bidang. Dalam ilmu komputer, matriks digunakan dalam algoritma pencarian dan penyelesaian gambar. Dalam fisika dan teknik, matriks berguna untuk memodelkan sistem dan penyelesaian persamaan diferensial. Pendahuluan ini bertujuan memberikan pedoman umum tentang matriks dan dari berbagai operasi yang dapat dilakukan pada matriks. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai matriks dan operasinya, diharapkan para pembaca mampu mengaplikasikan beberapa konsep ini di bidang studi, serta mampu mengembangkan beberapa solusi inovatif terhadap tantangan yang dihadapi. Di sini saya akan membacakan informasi bibliografi pada buku utama kami, buku yang ingin kami kritisi, yaitu buku dengan judul Aljabar Linear, penulis dari Marsudi dan Marjono, dengan ISBN 9786022030539. Pada buku ini diterbitkan oleh Universitas Brawijaya Press, tahun terbitnya itu tahun 2012, cetakan pertama, dengan tebal buku 297 halaman. Pada pembahasan kali ini itu terdapat di bab 2, yaitu dilatar belakangi oleh critical book merupakan bagian dari mengevaluasi suatu pemikiran seseorang, pengarang atau penulis dari segi sudut pandang kita berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Tugas kuliah ini merupakan tinjauan kritis yang memiliki tujuan mengembangkan budaya membaca, berpikir secara sistematis dan kritis, serta mampu mengekspresikan pendapat. Dengan melakukan critical book reviewer pada materi matriks dan operasinya, kita mampu melatih otak dengan cara berpikir kritis, baik dengan cara melihat hasil karangan dari si penulis, berarti kita mampu mengontrol proses berpikir secara sadar. Menurut Marsudi dan Marjono, pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2012 di halaman 7, definisi matriks adalah sebuah susunan array segi 4 dari bilangan-bilangan yang disajikan dalam kurung siku. Bilangan-bilangan ini disebut entry dari matriks. Matriks pada dasarnya merupakan suatu alat yang ampuh untuk memecahkan masalah dalam suatu persoalan. Dengan menggunakan matriks memudahkan kita untuk melakukan suatu analisa-analisa yang cukup hubungannya dengan variabel-variabel dari suatu persoalan. Pada awalnya, matriks digunakan dalam sebuah studi yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Arthur Cayley, di mana studi yang dilakukannya untuk meneliti persamaan linear dan transformasi linear. Awal dari semua matriks ini dianggap sebagai permainan, matriks dapat diaplikasikan. Sedangkan pada tahun 1925, matriks digunakan sebagai kuantum. Pada perkembangannya, matriks ini digunakan dalam berbagai bidang. Terdapat rumusan masalahnya. Yang pertama ialah mengetahui bagaimana hasil dari mengkritisi buku. Kedua, mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam buku yang dipilih. Ketiga, mengetahui buku manakah yang mudah untuk dipahami. Metode kali ini ialah menggunakan pendekatan deskriptif
Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan aljabar linier seperti penggunaan metode matematika dalam pemecahan sistem matriks. Pada bab ketiga yaitu pembahasan secara umum buku, di mana pada buku utama terdapat pada bab 2 yaitu dengan judul aljabar matriks. Pada poinnya yaitu poin 2.1 operasi pada matriks. Terdapat 3 cara yang umum untuk mengoperasikan matriks, diantaranya pertama, matriks dinotasi dengan huruf-huruf kapital seperti A, B, C. Kedua, matriks dapat dinotasikan dengan menulis entry yang representatif dan berbentuk kurung siku seperti matriks A elemen IJ, begitu juga dengan B dan C. Matriks juga dapat dinotasi dengan susunan segi 4 atau bucur sangkar dari bilangan-bilangan seperti ini. Ini adalah contoh matriks yang kompleks atau matriks yang sesuai, yaitu matriks 4 kali 4, di mana A11, A12, A1N dan begitu seterusnya hingga AM1, AM2 hingga AMN. Definisi yang kedua menurut pada buku aljabar linier yaitu dua matriks A sama dengan apabila matriks dengan elemen baris IJ begitu juga dengan matriks B dikatakan sama atau equal, ditulis A sama dengan B jika A dan B mempunyai ukuran yang sama atau M kali N dan A elemen baris IJ sama dengan B elemen IJ. Untuk 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan M, dan dimana 1 lebih kecil dari J dan J lebih kecil dari N. Ini adalah contoh apakah pasangan matriks berikut sama. Ini adalah salah satu contoh yang kami ambil, di mana pada poin A terdapat matriks berorder 2, B dan C. Untuk penyelesaiannya yaitu karena kita di sini mengambil contoh apakah pasangan matriks berikut sama, jadi dengan jawabannya yaitu ya. Untuk poin A yaitu ya, karena kedua matriks 2 kali 2 dan entry-entry yang sama. B tidak, karena entry ke-11 dari kedua matriks tidak sama. 3 tidak sama dengan 1. Dan C tidak, karena ukuran matriks tidak sama. Matriks pertama berukuran 2 kali 2 sedangkan matriks kedua berukuran 2 kali 3. Matriks yang mempunyai kolom disebut matriks kolom atau vektor kolom. Secara sama, matriks yang mempunyai suatu baris disebut matriks baris atau vektor baris. Huruf kecil tebal sering digunakan untuk notasi matriks kolom dan matriks baris. Matriks dalam contoh 2.1 yang A tadi yang boleh kita lihat, kita ulang kembali. Ya, ini 2 minus 1, 2 kosong dan 1 tambah 1, 2 minus 3, 6 minus 4, 5 tambah 4. Dimana untuk penyelesaiannya seperti ini. Ya. Jadi A sama dengan 2 minus 1, 2 kosong sama dengan matriks 2 mutlak minus 1, 0, dimana A1 mutlak A2. Definisi yang kedua yaitu penjumlahan matriks. Jika matriks A elemen IJ, begitu juga dengan B adalah matriks M kali N, maka jumlah sum atau A tambah B adalah matriks M kali N yang didefinisikan dengan A tambah B sama dengan matriks A elemen baris IJ ditambah B elemen baris IJ. Dimana jika disatukan semuanya A tambah B, maka ini adalah penjabaran yang tepat, dimana A11 ditambah B11 begitu juga dengan A1N ditambah B1N. Dengan perkataan lain, A tambah B adalah matriks M kali N yang diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang seletak dari A dan B. Jika A tambah B sama dengan C sama dengan matriks C elemen baris IJ, maka C11 sama dengan A elemen baris IJ dan ditambah B elemen IJ untuk I sama dengan 1, 2 hingga M dan J sama dengan 1, 2 hingga N. Ini adalah contoh-contoh yang kami ambil. Terdapat matriks berorder 2 kali 2 dan yang B matriks order. Begitu juga dengan yang C yaitu dengan matriks
1 kali 3 dan D 4 kali 3 dan B nya 3 kali 3. Perkalian matriks dengan skalar. Jika matriks A atau matriks A dengan elemen baris IJ adalah matriks M kali N dan C adalah skalar, maka perkalian skalar dari A dengan C adalah matriks M kali N. Didefinisikan dengan CA sama dengan matriks CA elemen baris IJ. Maka jika dijabarkan secara penuh, maka contoh matriks yang kompleks itu seperti ini: CA11, CA12 hingga CA1N hingga CAM1, CAM2 sampai CAMN. Dengan perkataan lain, A sama dengan elemen matriks CA elemen baris IJ adalah matriks yang diperoleh dengan menghasilkan setiap entry dari A dengan C. Jika CA sama dengan B, maka matriks B elemen IJ, maka B IJ sama dengan CA. Untuk E sama dengan 1 hingga 1, 2 sama dengan sampai M dan J 1, 2 hingga N. Selanjutnya di sini terdapat sebuah catatan, yaitu di mana poin E jika minus 1 ditulis dengan minus 1A ditulis dengan minus A disebut inverse atau penjumlahan dari A. Begitu juga dengan 2 jika minus A ditulis dengan minus A kecil atau minus A kecil dan A. Pada poin ketiga, apabila A ditambah dengan minus B ditulis A dikurang B disebut selisih dari A dan B. Ini adalah contoh di mana matriks A terdapat ordo 3 kali 3 yaitu 103, 221, minus 31 dan minus 3. Dan B nya yaitu 322, 10 minus 1, 21, 2 minus 1 dan 3. Ini adalah salah satu contoh di mana dia meminta hitunglah 3A lalu minus A dan C nya yaitu 3A dikurang B atau 3A selisih B. Ini adalah salah satu penyelesaiannya. Jika teman-teman ingin mendalami lebih dalam, boleh ulas kembali materi ini dari awal. Selanjutnya definisi 2.4. Jika A matriks A elemen baris IJ, matriks M kali N dan B merupakan matriks B elemen baris IJ, maka matriks N kali P, maka hasil kali atau produk AB adalah matriks M kali P. AB sama dengan matriks C elemen baris IJ, di mana untuk step I dan IJ, di mana C elemen baris IJ sama dengan C sigma N 1 sama dengan K AIK, B A elemen baris IK dan B elemen baris KJ sama dengan A elemen baris I1, B elemen baris 1J ditambah A elemen baris I2, B elemen baris 2J, begitu hingga sampai dengan tak terhingga. Dengan demikian, entry ke IJ dari AB adalah hasil kali titik atau dot produk baris ke I maksud saya dari A dengan kolom ke J dari B. Jika banyak kolom dari A sama dengan jumlah baris dari B, maka A dan B dikatakan kompatibel terhadap perkalian. Ini terdapat salah satu contoh dari matriks perkalian tersebut. Ini adalah salah satu penyelesaiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahmi Asibuan dengan NPM 2309-10004 dan di sini saya akan membacakan critical book buku pembanding 1 yang berjudul Aljabar Matriks Dasar dan penulisnya adalah Rusdian Rifai. ISBN-nya 978-602-401-677 dan 7. Penerbitnya Dipublish
Tahun terbitnya 2016 dan urutan cetakannya pertama dimensi 15,5 cm kali 23 cm, tebal buku 248 halaman. Dan di sini saya akan menjelaskan buku pembanding satu itu. Dan di buku pembanding satu itu ada bab 1 yaitu konsep dasar matriks, operasi pada matriks, kesamaan matriks, dan di sini saya akan lanjut ke definisinya. Di sini definisinya yaitu dua matriks dikatakan sama jika kedua matriks tersebut mempunyai ukuran yang sama dan elemen-elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama. Contohnya di sini saya akan menjelaskan yaitu A sama dengan, di sini ada matriks 2 kali 2 yang berbaris pertama yaitu 1 dan 3, baris keduanya yaitu minus 4 dan 5, dan di sini juga ada matriks B yang sama juga yaitu 2 kali 2, dan di baris pertamanya ada 3 dan 4, di baris keduanya ada 1 dan minus 5. Di matriks C juga 2 kali berordo 2 kali 2, dan di sini ada di baris pertamanya ada 1 dan 3, dan di sini ada minus 4 dan 5. Di sini saya akan menerangkan jawabannya yaitu matriks A dan matriks B mempunyai ukuran yang sama, tetapi elemen-elemen yang seletak nilainya tidak sama. Maka A tidak sama dengan B. Matriks A dan matriks C mempunyai ukuran yang sama dan elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Maka matriks A sama dengan matriks B, matriks C. Matriks B dan matriks C mempunyai ukuran yang sama, tetapi elemen-elemen yang seletak nilainya tidak sama. Maka matriks B dan matriks tidak sama dengan matriks C. Contoh, tentukan nilai X dan Y dari persamaan berikut. Di sini ada matriks 2 kali 2 yaitu 2 minus 3, di baris kedua 3X dan 2Y. Sama dengan 2 minus 3 dan di baris keduanya 9, 14. Penyelesaiannya, dua matriks tersebut jika sama ukurannya sama dan elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Operasi 3X sama dengan Y, 2Y sama dengan 14, X sama dengan 9/3, Y sama dengan 14/12, X sama dengan 3, dan X sama dengan 7. Jadi nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Dan kita lanjut ke materi berikutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Di sini definisinya adalah jika A dan B adalah seberang dua matriks yang ukurannya sama, maka jumlah A plus B atau A kurang B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan elemen-elemen pada matriks B yang bersesuaian. Matriks yang tidak bersesuaian tidak dapat ditambahkan maupun dikurangkan. Contohnya di sini ada matriks yang berordo 5 kali 7, yaitu di sini ada matriks A jika A sama dengan A11, A12, A13 sampai A1N, A21, A22, A23 sampai A2N, A31, A32, A33 sampai A3N, dan sampai AM1, AM2, AM3, dan AMN. Dan juga ada matriks B, begitu juga cuman diganti B yaitu B11, B12, B13, dan B1N, B21, B22, B23 sampai B2N, B31, B32, B33, B3N, BM1, BM2, BM3, dan BMN. Maka di sini saya akan menjelaskan penyelesaiannya. Maka kedua matriks tersebut akan dijumlahkan, dan mereka akan dijumlahkan matriks A plus matriks B sama dengan, jadi seperti ini kira-kira, jadi A11 tambah B11 dan seterusnya. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu perkalian matriks atau perkalian matriks dengan skala. Di sini definisinya adalah jika A adalah seberang matriks dan K adalah seberang skalar, maka hasil kali KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan K. Contoh, jika A, dan di sini sama juga ya teman-teman matriksnya seperti yang tadi. Dan di sini ada K sama dengan KA11, KA12, KA13, K sampai KA1N, KA21, KA22, KA23 sampai KA2N, KA31, KA32, KA33 sampai KA3N, KAM1, KAM2, KAM3 sampai KAMN. Contoh, di sini ada contohnya ya teman-teman. Di sini ada matriks A yang berordo 2 kali 2
dan baris pertamanya adalah 4 dan 6, dan baris keduanya adalah minus 2 dan 10. Di sini juga ada matriks B yang berordo 3 kali 3, yaitu di baris pertama 1 1 minus 1, di baris kedua 2 0 3, di baris ketiga 3 minus 1 2, dan di sini ada matriks C yang berordo 4 kali 2, yaitu di baris pertamanya ada 1 2 3 dan minus 4, 2 0 dan minus 1 dan 1. Dan di sini ada soalnya, yaitu tentukan A 1/2A, B 2B, dan C 3C. Di sini ada penyelesaiannya teman-teman. Seperti 1/2A sama dengan 1/2 kali matriks A yang tadi, yaitu matriks ordo 2 kali 2 yang berbilangan 4 6 dan minus 2 10, sama dengan, jadi di sini akan dikalikan ya teman-teman, atau dibagikan. Jadi 4/2, 6/2, minus 2/2, dan minus 10/2 sama dengan, dan ini hasilnya teman-teman, matriksnya, hasil dari jalan tadi, yaitu di baris pertama ada 2 dan 3 dan minus 1 dan 5. Dan sama juga di matriks B, yaitu ada matriks 3 kali 3 yang tadi kita sebutkan ya, dan di sini ada jalannya kayak seperti ini, matriks 2 kali 1, 2 kali di baris pertama, yaitu matriks 2 kali matriks 2 kali matriks 3 kali 3, yaitu 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali minus 1, 2 kali 2, 2 kali 0, 2 kali minus 2 3, 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali minus 1, dan 2 kali 2. Dan di sini ada jawabannya, yaitu matriksnya tetap sama karena matriks ordo 3 kali 3, dan jawabannya 2 di baris pertama 2 2 minus 2, di baris kedua 4 0 6, dan di baris ketiga 6 minus 2 dan 4. Lanjut kita ke soal yang C tadi, yaitu di sini ada penyelesaiannya seperti 3C sama dengan 3 matriks 4 kali 2 tadi, yaitu 1 2 3 dan minus 4, 2 0 minus 1 dan 1. Di sini ada jalannya seperti sama yang di B tadi, dikalikan ya teman-teman. Dan di sini ada hasilnya, yaitu hasilnya matriks 4 kali 2, yaitu 3 6 9 minus 12, 6 0 minus 3 dan 3. Kita lanjut ke buku pembanding 2 yang dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Paremil Apandi Nasution, NPM 2309100122. Di sini saya akan membahas tentang judul matriks persamaan linear dan pemrograman linear. Penulis Dr. Ruminta, ISBN 9789783784335, penerbit Rekayasa Sains, tahun terbit 2010, urutan cetakan pertama, dimensi 23 cm, tebal buku 229 halaman. Baik, selanjutnya buku pembanding 2 tentang operasi matriks. Definisi operasi matriks adalah operasi aljabar terhadap 2 atau lebih matriks yang meliputi, yang pertama yaitu penjumlahan, pengurangan atau selisih, yang ketiga perkalian langsung, pangkat, operasi baris elementer atau OBE. Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan. Jenis matriks dapat dibedakan berdasarkan susunan elemen matriks dan berdasarkan sifat dari operasi matriksnya. Penjumlahan dan pengurangan atau selisih matriks untuk memperlihatkan hal-hal berikut. Contoh, penjumlahan dan selisih matriks A dan B. Di sini kita lihat A sama dengan 489150, B sama dengan 375052. Penyelesaian A tambah B 489150 ditambah 375052 sama dengan 4 tambah 3 8 tambah 7 9 tambah 5 1 tambah 0 5 tambah 5 0 tambah 2, dan hasilnya 7 15 14 1 10 2. Selanjutnya A kurang B sama dengan 489150 dikurang 3750
52 sama dengan 4 dikurang 3, 8 dikurang 7, 9 dikurang 5, 1 dikurang 0, 5 kurang 5, 0 kurang 2, dan hasilnya 1, 1, 4, 1, 0, minus 2. Selanjutnya perkalian skalar matriks. Jika K adalah bilangan real atau skalar, maka perkalian skalar dengan matriks A sama dengan AIJ atau MXN. Dan di sini ada contohnya, cara penyelesaiannya yaitu K sama dengan K11, KA12, dan KA1N, dan KA21, KA22, dan KA2N. Dan hasilnya KAM1, KAM2, KAMN, atau AK sama dengan A11K, A12K, A1NK, A21K, A22K, A2NK. Dan hasilnya AM, AM1K, AM2K, AMNK. Contoh, jika A 2 min 1 3 0 4 6 min 6 10 min 5 dan K sama dengan 2, tentukan A, KA, dan AK. Penyelesaian A sama dengan 2 kali 2, 2 kali 1 min 1, 2 kali 3, 2 kali 0, 2 kali 4, 6 kali 2, 2 kali 6 min 6, 2 kali 10, 2 kali min 5, sama dengan 4 min 2, 6, 0, 8, 12, min 12, 20, min 10. Dan selanjutnya seperti itu cara pengerjaannya. Selanjutnya perkalian matriks. Jika A matriks ukuran M kali P dan B matriks ukuran P kali N, maka perkalian matriks A dan B, AB sama dengan A11, A12, A1P. Baik, selanjutnya penilaian buku. Buku utama aljabar linear memiliki banyak penjelasan konsep aljabar linear, disajikan secara sistematis dan mudah diikuti dengan banyak contoh soal dan latihan yang membantu pembaca mempraktikkan materi. Buku ini memiliki bahasa yang lugas dan mudah dipahami, covernya yang modern dan menarik, memberikan kesan profesional. Selain itu, cakupannya yang luas, mencakup matriks, determinan, ruang vektor, transformasi linear, dan ruang eigen. Namun, buku ini memiliki kekurangan untuk membantu pembaca, terutama pemula, memahami konsep yang dijelaskan dalam beberapa bagian. Diperlukan ilustrasi atau visualisasi tambahan bagi orang yang tidak terlalu mahir dalam matematika. Penggunaan istilah teknis yang tidak selalu dijelaskan secara rinci dapat membingungkan. Meskipun ada banyak latihan soal yang tersedia, struktur dan variasi soal dapat ditingkatkan untuk menantang pembaca pada tingkat kesulitan yang berbeda secara keseluruhan. Selanjutnya, buku pembanding 1. Salah satu keunggulan pada buku aljabar matriks dasar adalah penjelasan yang cukup jelas, dapat dipahami, dan dengan konsep-konsep dasar aljabar linear. Selain itu, contoh-contoh yang lengkap dan beragam serta berbagai latihan soal membantu pembaca memahami materi dengan lebih baik. Bahasa yang digunakan mudah dipahami sehingga cocok untuk membaca dengan berbagai tingkat pemahaman. Buku ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah bahwa cakupan materi terbatas, diantaranya hanya dapat membahas aljabar linear dasar tanpa mencakup konten yang lebih mendalam atau relevan. Selain itu, tidak adanya pendekatan visual dan pembahasan tentang aplikasi praktis dari ide-ide yang diajarkan dapat membuat pembaca merasa tidak terhubung dengan materi. Namun, buku ini masih dapat digunakan sebagai referensi untuk aljabar matriks dasar. Selanjutnya, buku pembanding 2. Buku matriks persamaan linear dan pemrograman linear memiliki penyajian yang sistematis dan penjelasan yang jelas. Buku ini memandu pembaca dari konsep dasar hingga topik yang lebih kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Selain itu, berbagai latihan soal yang disertakan meningkatkan pemahaman pembaca tentang aljabar linear dalam konteks yang relevan, terutama di Indonesia. Namun, buku ini masih relevan bagi pembaca yang mencari pemahaman yang kuat tentang aljabar linear dalam konteks yang relevan. Analis Critical Book Report.
Buku utama. 1. Buku ini mencakup topik-topik mendasar hingga kompleks dalam aljabar linear, termasuk sistem persamaan linear, matriks, determinan ruang vektor, dan transformasi linear. Struktur yang sistematis membantu pembaca mengikuti materi dengan mudah. 2. Banyaknya contoh soal dan latihan yang disertakan di setiap bab, membantu pembaca menguji pemahaman mereka dan menerapkan konsep yang dipelajari dalam berbagai konteks. 3. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana dan penjelasan yang rinci, membuat konsep-konsep yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. 4. Gaya penulisan Marsudi Marjono bersifat akademis, namun tetap mudah diikuti dengan fokus pada penjelasan yang logis dan runut. Ini membantu pembaca yang ingin memahami materi secara bertahap. Buku pembanding 1. 1. Buku ini menekankan pada konsep-konsep dasar aljabar matriks yang sangat penting bagi pemula untuk membangun fondasi yang kuat sebelum melangkah ke topik yang lebih kompleks. Materi disusun dengan sistematis, mulai dari definisi dasar hingga operasi-operasi matriks dan aplikasinya, sehingga pembaca dapat belajar secara bertahap dan terstruktur. 3. Gaya penulisan Rusdian Rifai bersifat akademis dan didaktis, yang cocok untuk lingkungan pendidikan dan pembelajaran mandiri. Pendekatan ini membantu pembaca dalam memahami konsep dengan jelas dan terstruktur. Buku pembanding 2. 1. Buku ini mencakup berbagai topik penting seperti matriks, operasi matriks, dekomposisi matriks, determinan matriks, inverse matriks, rank dan trace matriks, akar karakteristik, persamaan linear, dan pemrograman linear. Cakupan yang luas ini membuatnya menjadi referensi yang sangat berharga bagi pembaca dari berbagai latar belakang. 2. Setiap topik diuraikan dengan baik, dimulai dari dasar hingga konsep yang lebih kompleks, sehingga pembaca dapat mengikuti perkembangan materi dengan mudah. 3. Ini menggunakan banyak grafik dan ilustrasi untuk membantu menjelaskan konsep-konsep matematika yang abstrak, yang sangat membantu dalam memahami materi yang disajikan. 4. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa yang mempelajari matematika, teknik, fisika, dan ilmu komputer di tingkat perguruan tinggi, karena memberikan landasan kuat dalam konsep-konsep yang diperlukan untuk berbagai aplikasi ilmiah dan teknis. 5. Bagian tentang pemrograman linear memberikan wawasan penting yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti optimasi, manajemen operasi, dan penelitian operasional. 6. Bahasa yang digunakan jelas dan lugas, membuat buku ini dapat diakses oleh pembaca dengan berbagai tingkat kemampuan. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari ketiga buku yang telah kami telaah adalah adanya kesamaan dalam materi atau konsep pembelajaran yang terdapat pada buku-buku tersebut, dari buku Aljabar Linear karya Marsudi dan Marjono, buku Aljabar Matriks Dasar karya Rusdian Rifai memiliki penyampaian materi yang mudah untuk dipahami bagi para pemula yang ingin mengetahui konsep pembelajaran aljabar linear. Tidak beda dengan kedua buku tersebut. Pada buku Persamaan Linear dan Pemrograman Linear karya Dr. Ruminta, menurut kami buku ini merupakan buku yang khas karena dari segi penyampaian materi lebih cenderung menawarkan pandangan yang begitu mendalam tentang penerapan aljabar linear dan operasinya, sehingga buku ini lebih cocok kepada pembaca yang memiliki basic matematika lanjutan. Saran.
Dalam buku yang telah kami review, ketiga buku ini cukup baik dalam penyampaian matriks kepada pembaca dengan ragam rumus yang terdapat setiap kondisi pembelajarannya, memungkinkan pembaca lebih mudah untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang kompleks mengenai matriks dalam contoh soal bermuat pada buku tersebut. Walaupun ketiga buku tersebut memiliki materi yang mudah dipahami, terdapat cover yang tampak kurang menarik minat untuk pembacanya. Sekian pemaparan modul pada matriks dan operasinya. Jika kami memiliki kesalahan dan ucapan maupun pelafalan, kami maaf kepada rekan-rekan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.